aja kita buka aplikasi VMware Workstation Pro. Kita buat dulu untuk server dan kliennya ya. Kita masuk ke open a virtual machine, lalu kita pilih Debian server. Kita isi nama kita memakai underscore server. Untuk yang klien kita ketika nama kita lalu ditambah underscore klien. Kalian bisa membuatnya secara bersamaan ya, agar tidak memakan waktu yang lama. Setelah itu tunggu sampai keduanya selesai dibuat. Aku akan mempercepat videonya karena agar tidak memakan waktu yang lama ya. Nah, ini untuk servernya sudah selesai. Kita ubah dulu network adapternya menjadi LAN segmen. Oke. Sembari kita menunggu yang klien selesai, kita mulai dulu untuk menginstal dan mengkonfigurasi remote servernya di server ya. Kita buat dulu servernya terhubung ke jaringan. Kita login dulu, kemudian masukkan password, kemudian kita ketikkan perintahnya. Kalian ikuti seperti yang ada di video. Untuk klien itu loadingnya cukup lama ya, jadi kalian harus sabar menunggunya. Oke, setelah itu jika sudah selesai, kalian bisa mengikuti yang ada di video ya. Diubah allow-nya menjadi auto ENS33. Untuk yang bawah juga sama, EVAS ENS33 init static. Kalian samakan seperti yang ada di video. Setelah selesai, kalian bisa membuat address untuk servernya dan netmasknya. Cukup 2 saja ya. Nah, ini aku percepat. Kalian bisa membuat IP-nya sama seperti yang aku buat, ataupun IP kalian juga tidak apa-apa. Setelah itu bisa kalian simpan dengan ctrl-o, enter lalu ctrl-x. Jika sudah selesai, masuk ke perintah berikutnya. Lanjutkan seperti yang di video ya. Ini aku cepatkan videonya, jadi aku sudah mengetiknya lalu aku record. Nah, ini. Kalau sudah oke, ini ada kesalahan ya. Untuk yang slashnya itu tidak boleh memakai slash di restartnya. Oke, ini sudah oke. Masuk ke perintah selanjutnya. Kalian samakan seperti yang ada di video ya. Dan seperti biasa, aku mempercepat videonya sehingga aku tidak mencantumkan saat aku mengetiknya. Nah, itu kalian harus mengetiknya terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu enter. Nah, kalian ikut seperti yang ada di video ya. Menambahkan tanda pagar untuk 2 garis di bawah. Itu yang di atas salah ya. Tidak usah ditambahkan tanda pagar kalau yang atas, cukup yang 2 saja yang ada di video. Setelah itu kalian masuk ke DPD yang gambar bulat di bawah. Masuk ke setting, klik use, lalu kita pilihnya yang DPD 1, lalu oke. Setelah itu kalian bisa menyimpannya, lalu memasukkan perintah yang selanjutnya. Kalian ikuti seperti yang ada di video ya. Setelah itu kalian bisa mengenternya. Nah, ini sudah muncul Y or N. Itu berarti kita akan saja. Lalu enter lagi. Tunggu. Lalu kita masukkan lagi perintah selanjutnya. Nah, seperti yang ada di video ya. Nah, untuk yang portnya
uh, setelah itu kalian samakan saja seperti yang ada di video. Juga tuh. Oke, jika sudah selesai kalian bisa menyimpannya ya. Maaf ada gangguan sedikit. Oke, lanjut perintah berikutnya. Kalian ikuti saja seperti yang ada di video ya. Ketikkan perintah lalu bisa kalian enter. Di tutorial seperti ini kalian itu harus serba teliti ya, harus jeli saat melihat. Ini takut ada yang ditambahkan, takut ada yang dikurangi. Jika sudah selesai, masuk perintah selanjutnya ya. Setelah itu kita akan pengecekan ke klien. Ini cukup cepat ya untuk remote server. Oke, kita masuk ke klien. Untuk pengujiannya nanti di putih ya. Nah, ini X-kan saja. Kita ke Windows, kita ping dulu IP-nya ya, IP servernya, ke control panel, network and sharing, and system, network and sharing center. Kita masuk ke chain adapter setting. Nah, ini ditunggu dulu ya karena sedikit load untuk jaringannya. Setelah muncul kalian bisa masuk ke properties TCP/IP 4, masukkan IP address yang tadi dibuat di server ya. Setelah itu kalian mengepingnya di CMD. Oke. Ini aku percepat memasukkan IP-nya, samakan seperti yang ada di video ya. Oke, setelah selesai kalian bisa men-CMD-nya, lalu ping IP yang ada di properties tadi. Setelah itu kita akan masuk ke putih untuk pengujiannya ya. Kita akan mematikan server di putih. Server yang tadi kita sudah setting akan otomatis mati jika kita mematikannya di klien. Itu adalah fungsi dari remote server. Nah, kita ping dulu. Jika sudah ada platform, itu berarti sudah terhubung ya. Kita ke putih sekarang, aplikasi putih. Untuk pengecekan, kita akan mematikan server di putih ya. Itu adalah fungsi dari remote server. Jika sudah, nah ini hostnya sama portnya harus diisi dulu seperti yang tadi ada di server ya. Untuk IP-nya IP server, lalu portnya 232 yang tadi diubah di configure. Jika sudah seperti ini, kalian bisa open, lalu kalian matikan server yang tadi kita setting ya. Itu adalah fungsi dari remote server. Cukup sekian saja teman-teman tutorial dari aku ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.